disuarakan melalui AM 720, inilah Tajuk Rasul. Tajuk Radio Silaturahim edisi Rabu 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 29 Desember 2021. Diberi judul Beban Bumi Semakin Berat, oleh-oleh dari Ahmad Syafi'i Ma'arif. Angka-angka penduduk bumi berikut ini adalah perkiraan belaka, tetapi menarik untuk dicatat dan diramu dari berbagai sumber. Dari Population Reference Bureau Amerika Serikat, sampai tahun 2016, manusia yang pernah hidup di muka bumi berjumlah 108,2 miliar orang. Sebagian besar telah mati di telan tanah. Tahun 1900, jumlah manusia seluruhnya adalah 1,5 miliar. Tahun 2700 ada pada angka 7,6 miliar orang. Di tahun 2021, angka itu naik menjadi 7,8 miliar manusia. Menurut perkiraan PBB, pada tahun 2050, manusia akan melonjak menjadi 9,8 miliar orang. Bagaimana dengan umat muslim tahun 2050 nanti? Akan ada pergeseran angka yang perlu disimak. Jika pada 2021 ini penduduk muslim terbesar masih berada di Indonesia, diperkirakan tahun 2050 akan disalib oleh muslim India menjadi orang yang paling banyak terbesar, 310,66 juta. Pakistan 273,11 juta. Indonesia berada di 256,82 juta orang. Bangladesh 182 juta lebih. Dengan perubahan demografis ini, dalam tempo 29 tahun yang akan datang, pengakuan bahwa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi akan menjadi kenangan belaka. Dari prediksi 9,8 miliar penduduk bumi di 2050, umat muslim ada 2,76 miliar jiwa, sedangkan umat Kristen akan berada pada angka 2,92 miliar. Menurut Global Religious Future, karena pertambahan penduduk muslim cenderung semakin meninggi, maka dalam perjalanan waktu, selisih umat Kristen dan umat muslim di dunia menjadi menyempit. Berapa pula penganut Hindu dan Buddha? Tanpa kecuali, semua agama itu terpecah di antara sekte-sekte atau mazhab. Bahkan dalam satu mazhab terdapat pula aliran-aliran pemikiran yang berbeda sehingga menjadi sulit mempertahankan kesatuan. Fenomena ini sudah berlangsung selama berabad-abad. Di kalangan umat muslim pun bukan saja berbeda dalam mazhab, peperangan sesama mereka masih saja berlangsung sampai hari ini dengan penyebab yang serba artifisial. Gempuran pasukan Arab Saudi atas Yaman adalah yang paling brutal dilakukan pada era kini. Kita tidak tahu untuk peperangan sesama muslim pada masa yang akan datang. Jika berpedoman pada sejarah, perang itu masih akan terus berlaku. Kembali kepada beban bumi. Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk bumi pada 2100 akan mencapai angka 11,2 miliar. Sekarang rata-rata pertambahan penduduk bumi sekitar 83 juta per tahunnya. Kecenderungan ini akan terus berlanjut, sekalipun sejak 1960-an angka kelahiran mengalami penurunan. PBB juga memperkirakan pada 2050 jumlah penduduk India akan menggeser China dan Nigeria akan menggeser Amerika Serikat yang sekarang berada pada posisi ketiga setelah China dan India. Melihat kecenderungan pertambahan jumlah penduduk ini, separuh dari penduduk bumi di luar Cina akan terpusat pada 9 negara: India,
Indonesia, Nigeria, Kongo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, dan Uganda. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia pasti akan dihadapkan pada masalah kependudukan yang semakin rumit. Pulau Jawa yang sekarang dihuni oleh sekitar 2/3 penduduk Indonesia pada tahun 2100 itu ada 79 tahun lagi belum dapat dibayangkan betapa sesaknya. Sementara lahan pertanian sekarang saja sudah berubah menjadi pemukiman. Abad yang lalu, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo pernah mengatakan bahwa Pulau Jawa bisa berubah menjadi gurun pasir bila mana strategi penggunaan lahan dibiarkan menjadi semakin liar. Angka 79 tahun lagi itu tidak terlalu lama. Pertanyaannya, apakah para politikus sekarang yang mulai sibuk dengan pemilu 2024 mau membaca pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin membengkak itu? Jika mentalitas rabun ayam tidak juga berubah di kalangan mereka, Indonesia yang akan datang sudah bisa diperkirakan dari sekarang akan berada pada tanda tanya besar. Sekarang saja kerusakan alam Nusantara sudah sangat mencemaskan. Tentu, para pengusaha yang juga rabun ayam turut bertanggung jawab atas kemungkinan nasib buruk negeri ini dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh sebab itu, imbauan kepada generasi milenial yang menjadi pewaris Indonesia masa depan, pahami dengan baik dan jujur perjalanan bangsa dan negara ini untuk tidak mengulangi kecerobohan generasi yang nyaris punah ini. Anda semua akan hidup dalam suasana yang lain sama sekali. Perkembangan teknologi informasi akan mengubah segala-galanya, sedangkan perubahan sosial akan pontang-panting karena tidak mampu mengikutinya. Di atas itu semua, penguasa alam semesta ini bukanlah jenis manusia, melainkan sang Halik, zat goib yang tidak terjangkau oleh kekuatan persepsi intelektual kita yang sangat terbatas ini. Bagaimana ujungnya nasib bumi yang sudah syarat dengan beban ini dan nasib planet lain yang jumlahnya jutaan itu? Tidak seorang pun tahu. Karena kehidupan di bumi adalah sebuah drama dahsyat yang tidak mudah dipahami. Namun, bahwa kiamat pasti akan datang, sebagaimana Al-Quran dalam banyak ayat telah memberitahu. Tampaknya ilmu pengetahuan juga sudah menyimpulkan demikian. Wallahu a'lam bishawab.